Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diahayu Kusumaningrum, NIM 30 dari kelas E. Hai teman-teman, apa kabar? Halo, kabarku baik. Kali ini kita akan mempelajari filosofi pendidikan Indonesia di topik 4, mulai dari diri Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Baik, kami siap. 1. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia? Dari jurnal yang telah saya baca, Pancasila memiliki dua peranan yang penting, yakni sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Adapun makna Pancasila sebagai entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberbedaan yang unik dan berbeda walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni ada keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Ini dari Tanjung Sari 2023, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan di SMA 5 Pangkalan Raya. Sedangkan Pancasila sebagai identitas nasional memiliki artian bahwa identitas ini merupakan refleksi atau cerminan diri bangsa yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi identitas. Ini juga menandakan adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakat selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Jika menurut jurnal yang telah saya baca, entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Berarti entitas bangsa Indonesia, keunikan dan yang ada pada diri bangsa Indonesia. Ini dari Zulkifli Tiwandani Sigar Saputri 2023 dari jurnal Pewujudan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21 melalui penerapan filosofi pelajar Pancasila. Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Maksudnya adalah adanya suatu ciri khas yang berada dari bangsa lain, karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dilestarikan. Identitas nasional berasal dari kata identity, yang berarti ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada sesuatu yang membedakan dengan yang lain, dan kata nasional yang berarti kelompok lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik seperti budaya, agama, bahasa, dan kesamaan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, serta tujuan. Pancasila pada dasarnya merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dikatakan bahwa Pancasila merupakan entitas dan identitas bangsa ini karena merupakan kepribadian atau ciri khas yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia itu sendiri. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan entitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan sosial. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia adalah sebuah ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Entitas adalah sebuah identitas yang memiliki sebuah landasan dalam bernegara oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa digambarkan dengan keberagaman, sikap toleransi, sikap persatuan, dan saling membantu dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, religius juga merupakan salah satu ciri khas Indonesia.
Lanjut pertanyaan yang kedua. Apa yang Anda ketahui tentang profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan PPP? Dari Jurnal Pewujudan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21 melalui penerapan profil pelajar Pancasila, ini dalam pendidikan pada abad 21, satu perubahannya kurikulum yang menerapkan profil pelajar Pancasila biasa disingkat dengan PPP, yang mana profil pelajar Pancasila ini menerapkan karakter yang mencerminkan karakter Pancasila. Kemendikbud sebagai kementerian yang menaungi dunia pendidikan telah merancang upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi problematika ini. Salah satu ialah gagasan sekolah penggerak yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil yang dimaksud ialah berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. 6 hal tersebut sebagai indikator profil pelajar Pancasila. Menurut saya, Bu, PPP profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang berkompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi membentuknya. Dimensi ini antara lain: 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Masuk ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia? Dalam menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia, yaitu dengan mempedomani Pancasila dalam segala aspek untuk keberlangsungan kehidupan yang baik, baik itu dari kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam bidang pendidikan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki fondasi dan pedoman yang kokoh dan jelas. Fondasi dan pedoman suatu bangsa disebut sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan salah satu nilai-nilai yang mengatur tatanan pemerintahan suatu bangsa. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, di mana Panca memiliki arti 5 dan Sila artinya prinsip, menjadi landasan dan pedoman bangsa ini dalam menyikapi cara kehidupan yang baik. Menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia adalah dengan memberikan pendidikan karakter maupun kompetensi sebagai peserta didik dengan mengamalkan sila-sila Pancasila sebagai dasar pendidikan di Indonesia. Menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia adalah dengan memberikan pendidikan karakter maupun kompetensi pada peserta didik dengan mengamalkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara pendidikan di Indonesia. Cara pendidikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan adalah dengan menerapkan profil pelajar Pancasila dalam semua aktivitas pembelajaran. Contoh, mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, menyanyikan lagu nasionalisme, memberikan nasihat dan motivasi, dan membangkitkan peserta didik. Menanamkan kebiasaan positif kepada peserta didik seperti gotong royong, membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti, dan sebagainya, memberikan penugasan dan membangkitkan kreativitas dan budaya. Untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan dalam perubahan profil pelajar Pancasila, ciri ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Keenam ciri tersebut dimiliki oleh peserta didik di Indonesia. Contohnya,
Contoh konkretnya yaitu kerja kelompok yang dilakukan peserta didik termasuk dalam ciri gotong royong. Kreativitas juga dilihat dari variasi tugas yang peserta didik hasilkan. Usaha proses peserta didik untuk menyelesaikan tugas itu termasuk dari dalam ciri bernalar kritis. Sementara kebinekaan tunggal itu saling menghormati perbedaan, artinya menanamkan peserta didik untuk menghargai segala perbedaan di sekolah mengenai tinggi badan, warna kulit, dan beda keyakinan. Setiap siswa itu berbeda-beda sehingga guru profesional pada abad ini kiranya mampu memenuhi segala kebutuhan peserta didik kita agar pembelajaran bisa berkesan bagi setiap peserta didik. Pada abad 21 ini siswa akan lebih mandiri. Guru bukanlah satu-satunya fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus bisa menjadi tutor, teman belajar, dan pendamping bagi peserta didiknya. Pengajaran dilakukan pada generasi Z dan Alpha yang mana mereka sudah familiar bersama dengan gadget sehingga mudah untuk mengakses materi pembelajaran. Itulah mengapa pendidikan abad 21 hanya perlu jadi teman belajar yang baik bagi peserta didik dan menjadi reflektif guru. Sekian dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.